Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmarina Nurfauzia dari Offering A22, mata kuliah Praktikum Konseling Kipas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah konseling Kipas tersebut untuk menjawab soal-soal yang ada di modul yang sudah disediakan di Sipejar. Baik, jadi tugas individu terkait bagian 1 untuk soal A. Menurut penilaian Anda, termasuk dalam aliran filsafat ilmu manakah konseling model Kipas? Jika gabungan 2 atau lebih aliran Kipas termasuk gabungan dari aliran yang mana? Jawabannya adalah konseling model Kipas berangkat dari pandangan bahwa masalah manusia bukan semata-mata ada dalam dirinya, tetapi terletak pada situasi interaksional dan juga relasional. Manusia dipahami sebagai bagian dari jaringan sosial yang kompleks, di mana bahasa, konsensus, dan juga struktur budaya dapat membentuk cara berpikir dan juga bertindak. Nah, secara filsafat ilmu, konseling model Kipas ini bersandar pada aliran yang pertama, positivisme. Karena konseling model Kipas ini tetap mengandalkan pada pendekatan ilmiah, sistematis, dan juga berbasis data dalam memahami konseling. Kemudian pada aliran fenomenologi, ini karena Kipas itu menekankan terhadap pemahaman pengalaman subjektif konseli dalam konteks hubungan sosial. Dan yang terakhir yaitu aliran filsafat postmodern. Karena konseling model Kipas ini mengakui bahwasannya adanya pengaruh besar dari budaya modern, postmodern, hingga konsumerisme dan juga individualisme. Dengan demikian, dalam filsafat ilmu, Kipas memadukan pendekatan ilmiah dengan pemahaman fenomenologis dan juga sensitivitas terhadap konteks sosial budaya kontemporer. Soal B, menurut penilaian Anda, konseling model Kipas ini dapat dimasukkan dalam aliran filsafat pendidikan yang mana jika disebutkan di bawah ini? Jawabannya, konseling model Kipas dipandang bukan sekedar transfer ilmu, melainkan upaya membentuk kesadaran kritis agar konseli dapat menghadapi tantangan sosial budaya dengan lebih matang. Dan dalam perspektif filsafat pendidikan, konseling model Kipas mencerminkan dua aliran utama, yakni progresivisme. Karena konseling model Kipas itu berorientasi pada perkembangan konseli yang adaptif terhadap perubahan zaman. Konseling juga dipandang sebagai sarana untuk membantu individu berubah sesuai potensi dirinya. Yang kedua, aliran rekonstruksionisme. Karena konseling model Kipas ini tidak hanya menekankan terhadap perbaikan individu saja, namun juga rekonstruksi sosial, yaitu mengarahkan konseli agar mampu membaca realitas sosial dan juga mengatasi dampak negatif budaya hipermodern. Berikutnya soal C, menurut penilaian Anda, Kipas dapat dimasukkan dalam aliran filsafat manusia yang mana jika disebutkan di bawah ini? Jawabannya, dalam filsafat manusia, konseling model Kipas memandang bahwa manusia itu sebagai makhluk relasional struktural. Artinya, individu tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan selalu terikat dengan jaringan sosial, budaya, dan juga bahasa. Masalah manusia terutama muncul ketika struktur sosial membatasi atau mengekang peluang individu untuk berkembang. Kaitannya dengan aliran filsafat manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aliran strukturalisme. Karena konseling model Kipas ini menekankan pada peran bahasa, konsensus, dan juga struktural budaya dalam membentuk perilaku dan juga masalah manusia. Berikutnya, aliran postmodern. Karena konseling model Kipas ini melihat manusia hidup itu dalam dunia yang syarat dengan keterpecahan sosial, konsumerisme, dan juga identitas yang cair, sehingga konseling perlu adaptif terhadap kompleksitas ini.
Dengan demikian, filsafat manusia dalam konseling model kipas ini memandang bahwasannya manusia sebagai makhluk sosial yang keberadaannya selalu dipengaruhi dan juga ditentukan oleh jaringan relasi yang lebih luas. Selanjutnya yaitu tugas individual bagian 3, soal A. Bandingkanlah antara konseling model kipas dan juga SFBC atau Solution Focused Brief Counseling dari segi paradigma konseling dan juga penekanan urusan konselor bersama konseli. Uraikanlah jawaban Anda beserta alasannya. Jawabannya, konseling model kipas dan juga SFBC memiliki paradigma yang sama-sama orientasinya itu pada kekuatan konseli. Namun, juga ada perbedaannya, yaitu terletak pada yang pertama, pada paradigmanya itu sendiri. Di konseling kipas, paradigmanya yaitu konseling dipandang sebagai proses relasional struktural. Nah, masalah konseling tidak hanya berasal dari dalam diri, namun juga dari situasi sosial, budaya, dan juga interaksional. Sedangkan paradigma SFBC yaitu menekankan pada konseli adalah ahli atas kehidupannya sendiri, dan juga fokus konseling itu pada solusi, bukan kepada masalah si konselinya. Berikutnya, penekanan. Penekanan di konseling kipas itu, konselor berperan untuk membantu konseli memahami situasi interaksional dan juga budaya hipermodern yang menimbulkan keterasingan, konsumerisme, dan juga dilema identitas. Sedangkan penekanan di konseling SFBC yaitu konselor membantu konseli menemukan kekuatan dan juga sumber daya internal untuk menyelesaikan masalah. Berikutnya, perbedaannya itu pada hubungan konselor dan konseli. Di konseling kipas, hubungan konselor dan konselinya itu bersifat lebih kolaboratif, di mana konselor memfasilitasi pemahaman konseli terhadap realitas sosial yang lebih luas. Sedangkan hubungan konselor-konseli di konseling SFBC, itu konselor berperan hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan percakapan ke arah tujuan positif dan juga langkah praktis untuk si konselinya. Nah, dari yang sudah dipaparkan sebelumnya, pada intinya perbedaan inti dari konseling model kipas dan juga konseling SFBC itu terletak pada kalau konseling model kipas itu penekanannya terhadap konteks sosial budaya dan juga interaksi relasional sebagai akar dari masalahnya. Sedangkan di konseling SFBC itu penekanannya kepada kekuatan individu dan juga meminimalkan eksplorasi masalah masa lalu. Selanjutnya yaitu soal B. Setelah mengkaji secara mendalam informasi dalam butir 32, tuliskanlah sekurangnya 3 hal yang tidak atau kurang Anda setujui dan sekurangnya 3 hal yang sangat Anda setujui. Nah, hal yang saya kurang setuju yaitu anggapan, yang pertama yaitu anggapan bahwa semua siswa itu mampu secara mandiri mengatasi masalah jika diarahkan. Kan di lapangannya masih ditemukan adanya siswa yang masih belum bisa untuk mengatasi masalahnya, meskipun sudah diarahkan oleh si konselornya. Kedua, hal yang saya kurang setuju adalah kecenderungan menekankan kepada kekuatan individu tanpa cukup memperhitungkan hambatan struktural seperti adanya ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah asumsi bahwa setiap konseli selalu memiliki tujuan yang jelas. Padahal masih banyak siswa yang masih bingung dengan arah hidupnya. Nah, sedangkan untuk hal yang saya setujui, yang pertama itu adanya pentingnya konseling untuk membangun resiliensi agar siswa mampu menghadapi tantangan hidup. Lalu yang kedua, penekanan bahwa setiap konseli memiliki kekuatan dan juga potensi positif yang bisa dikembangkan. Dan yang ketiga, konseling berfungsi sebagai sarana untuk membantu siswa menyadari peluang dan kesempatan yang ada dalam kehidupannya. Soal C pada bagian 3. Setelah mengkaji secara mendalam informasi dalam butir 3, tulislah sekurangnya 5 pertanyaan Anda. Nah, jawabannya adalah yang pertama, bagaimana peran nilai-nilai budaya lokal dapat diintegrasikan ke dalam proses konseling model kipas? Kedua, sejauh mana kearifan lokal dapat membantu siswa menghadapi pengaruh budaya global yang cenderung individualistik dan juga konsumtif? Ketiga, apa tantangan terbesar dalam mengaitkan pewarisan budaya dengan praktik konseling di sekolah modern? Soal keempat,
Bagaimana konselor dapat menyeimbangkan antara pendekatan ilmiah dan juga nilai tradisional dalam konseling? Dan yang kelima, dapatkah integrasi kearifan lokal tersebut dalam konseling memperkuat identitas diri dan juga kebanggaan budaya siswa? Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum konseling KIPAS. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.